Singkatnya, hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan untuk mendapat kemuliaannya, kembali kita bermunajat, menundukkan hati dan kepala kita sambil kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Lumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ja'alna min ahlil jamaah wa ahli ta'ah wa tsabbit qulubana ala dinika warzuqna lazzatal khushu'i wa halawatal iman wakhtim lana bil khairi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu tsani wa samanun, bab yang ke-82 fi fadli sholatil jamaah, di dalam keutamaan tentang sholat berjamaah. Bab yang akan kita bahas menjelaskan tentang fadilah, keutamaan sholat berjamaah, nabi kelebihan sholat berjamaah. Hadis yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu, sholatul jama'ati tafdulu sholat al-fadhi bi 27 darajatan. Adapun sholat jamaah niki lebih utama dari sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Seandainya dengan sembahyang mesas 1 derajat, maka orang yang menunaikan sholat berjamaah 27 lah, sedikit perbandingan 27 sholat berjamaah. Nabi makna 27 derajat sampai tersebut langsung angka sini menunjukkan derajat kemuliaan, keistimewaan sholat berjamaah niki amatlah banyak. Dia tersebut 3, 4, 5 langsung angka yang tinggi 27. Lebih dengan sholat berjamaah niki mendapatkan derajat sampai 27 ya, karena banyak kemuliaan-kemuliaan yang akan dia dapat. Misal contoh, mulai duduk lengan balik ya, terus niat sholat berjamaah menuju masjid, maka langkah kakinya yang pertama Allah tinggikan derajatnya, bila langkah lengan balik ke masjid, seperti itulah Allah tinggikan terus derajat. Langkah kedua, Allah ampuni dosa-dosa. Sesampai ia di dalam masjid, dia teman gawe sembahyang,
dia sudah mendapatkan pahala sembahyang. Selama dia di dalam masjid dan dia tidak pernah berbicara tentang urusan-urusan dunia, maka malaikat saat dia di dalam mendoakannya, memberikan Nabi Adam memohonkan ampun kepada Allah. Ada ta'amuni, inilah kelebihan-kelebihan orang yang menunaikan sholat berjamaah. Sehingga dalam hadis ini disebutkan perbandingan 27 derajat dan kelebihan-kelebihan salat. Wa ruwiya diriwayatkan Abu Hurairah oleh Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasa, beliau Nabi telah kehilangan nasa, ya, manusia, jamaah, kelompok, ya. Jadi ketika Nabi datang ke satu tempat masjid, ya, beliau tidak mendapati manusia atau makmum-makmum yang berjamaah fi ba'di sholawati, pada sebagian sholat-sholat. Faqala, maka Nabi berkata, laqad hamamtu, sungguhnya aku ingin an amura rajulan, bahwa aku memerintahkan, aku ingin untuk memerintahkan rajulan, laki-laki, yusalliya bin nas, yang mengimami manusia, atau aku ingin memerintahkan laki-laki untuk sholat di hadapan manusia, mengimami orang-orang. Summa ukhalifa ila rijal, kemudian aku pergi, kata baginda Rasulullah, menuju beberapa orang, yatakhallafuna anha, mereka meninggalkan daripada sholat berjamaah. Fa uharriqu alaihim, dalam kitab ini khawfa, dia dinarah hak, uharriq, yani aku ingin membakar alaihim, atas mereka, laki-laki meninggalkan jamaah itu, buyutahu, rumah mereka. Jadi saking marah baginda Rasulullah melihat kebanyakan laki-laki meninggalkan sholat berjamaah, sehingga Nabi berkata, aku ingin bakar rumah mereka. Bukan Nabi membakar dengan makna zahirnya, tetapi sebagai bentuk kepedulian Nabi, kekecewaan Nabi. Saking amarah, saking marahnya, Nabi membakar rumah-rumah mereka meninggalkan sholat berjamaah. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat yang lain, summa ukhalifa ila rijal, kemudian aku pergi menuju beberapa orang, yatakhallafun anha, yang meninggalkan dari sholat berjamaah. Fa'amuru bihim, maka aku ingin perintah mereka. Artinya Nabi ingin memerintah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Fatuharraqu alaihim buyutuhum, maka rumah mereka dibakar atas mereka, bihuzamil hatabi, dengan ikatan kayu bakar. Ini gambaran bahwa riwayat bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini digambarkan oleh baginda Rasulullah layak untuk bakar rumahnya dengan
Walau alima ahaduhum, jika mengetahui seorang daripada mereka annahum azman samina, bahwasanya ia akan mendapati tulang yang berisi daging, au birmata ini, atau dua daging, asyahidaha, maka ia menyaksikan akan itu sholat, yakni sholat al-jamaah, sholat al-isya, yakni sholat isya. Yes. Ini gambaran. Seandainya marah sopor dengan mendapati daging yang melekat di dalam tulang, pasti milik daripada maka tentu ini gambaran orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Pasti dia akan melakukan sholat jamaah, yakni sholat al-isya. Disebutkan sholat isya karena sholat isya ini salah satu sholat yang sangat berat dilakukan dengan berjamaah, terutama sholat subuh dan isya. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu marfu'an, man syahidal isya, barang siapa yang menyaksikan isya, menunaikan sholat isya secara berjamaah, faka'anna qama nisfal lailatin, maka seolah-olah ia menunaikan sholat setengah malam. Nah, supaya bisa berjamaah, maka ganjarannya, gambarannya seolah-olah ia sholat setengah malam. Wa man syahida subha faka'anna qama lailatan, dan barang siapa yang menyaksikan subuh, maka seolah-olah ia bangun full semalam, menunaikan ibadah full satu malam penuh. Nah, inilah tersebut ini dua sembahyang, sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat isya dan subuh ini waktu yang sangat berat. Lebih isya berat karena kelelahan begawian, maka tidur. Nah, subuh lebih berat, apalagi di tanah Arab saat musim dingin, lenyap luar biasa. Masih enak di dalam selimut lolong sampai terbit matahari. Maka tentu orang yang bisa menunaikan dua waktu yang berat ini, maka ganjarannya sangat ditingkatkan, ganjarannya oleh Allah Subhanahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan fi jama'atin, barang siapa yang menunaikan salat dengan berjamaah, faqad mala'a bi jirrihi ibadatan, maka sungguh ia telah memenuhi bi jirrihi, dengan wadahnya, ibadatan, akan ibadah. Ketika ada orang yang menunaikan sholat jamaah, maka maknanya ia sudah memenuhi wadah ibadahnya. Maksud, ketika tiap Ghazali menjalankan ibadah sembahyang atau kurang sempurna, nah dengan sebab sholat berjamaah memenuhi wadah yang kurang sempurna, terisi dengan sholat berjamaah. Ada ibadah yang kurang diisi, ada kesalahan-kesalahan terisi. Nah, ini dengan sebab sholat berjamaah. Karena fadilah dari sholat berjamaah yang lain, di situ akan membentuk kedisiplinan. Bagaimana imam dan makmum, si imam ini takbir, maka makmum pun juga ikut takbir. Imam rukuk, makmum rukuk. Jadi
kesetiaan mengikuti pemimpin. Nah, ini juga salah satu hikmah di dalam salat berjamaah. Wa qala Sa'id bin Musayyab ma azana mu'adzin, dan berkata Sa'id bin Musayyab, tidaklah orang yang berazan, tidaklah azan orang yang berazan munzu isrina sanatan, sejak 20 tahun, illa kecuali wa ana bil masjid, saya berada di dalam masjid. Nah, jadi Sa'id bin Musayyab ini menyampaikan bahwa selama azan dikumandangkan, maka saya selalu berada di dalam masjid selama 20 tahun. Anggaplah Sa'id bin Musayyab ini umur wallahualam gitu ya, umur dan selama tahun Islam 20 tahun, setiap muazin mengumandangkan azan maka dia sudah berada di dalam selama 20 tahun. Sehingga pas azan kadang kita menjadi tahu. Nah, beliau selalu berada di dalam masjid sejak 20 tahun. Wa qala Muhammad bin Wasid ma astahi minad dunya illa salasa, aku tidak ingin dari dunia, dikeganggu dunia, dikemilik dunia, illa salasa, kecuali ada dua. Nah, bisa teluniki saat pertama akhwat, yakni saudara. Saudara seperti in ta'awwaztu, jikalau aku menyimpang, qawwamani, ia meluruskanku. Nah, iya beda. Jadi dunia saat pertama dia mencari teman setia, saudara. Siapa itu saudara atau teman setia? Ketika aku melakukan kesalahan, awalnya lagi bengkok, ketika aku melakukan sesuatu yang keliru, maka saudara itu, teman itulah yang membenar, meluruskan, menegakkan alias meluruskan. Nah, ini bisa sekil makhluk. Seandainya ada kesalahan, malah ia mendiamkan, seolah-olah dia menjerumuskan kita kepada kesesatan. Berarti dia bukan teman setia. Ini yang dicari yang pertama oleh Muhammad bin Wasid. Aku tidak ingin dunia kecuali tiga. Asal kedua, wa qutan minar rizki afwan bi ghairi tabi'atin. Yang kedua, makanan pun bahasa sasar pun aku tahu pun ini sisi elar padi pun. Lalu dalam bahasa ini pun yakni makanan pokok inti. Minar rezeki, dari rezeki afwan yang baik, yang halal, bi ghairi tabi'atin, tanpa tanggungan. Sebeda kedua dunia ini mau makanan yang sumbernya dari halal dan tidak ada tanggungan. Makin ada benar laluhan, ada benar ya halal, lebih tanggungan, utang lah, seperti benar ada kepek. Saya suki dulu saudara, masih berguna andai suki. Ini juga salah satu keinginan. Yang kedua, makanan, dan makanan ini paling penting. Salah satu hadis yang disebut juga oleh baginda Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadi innahu qutu yawmi fa kana ma'izatul dunya. Saya saat mele senang di dunia ini pokok mau telur, bisa telur ini aman itu
dari job tok pegawaian aman gitu, dari aman, dari balik aman, dari maling, dari perampok, dari penipu, dari perang aman. Nah, kedua mu'afal fi jasadihi, sehat fisik. Mahal cara dimasak bahwa disilat gitu. Soge kepeng begelanya teguh, makanan terbatas, dia tahu jauh BP karena penyakit gitu. Maka nikmat sehat itu sangat mahal ini satu. Nah sekadar indah untuk yogi berduit makanan yang cukup, makin aman atau sehat lalu itu berduit makanan dari awal dinar beras bongkar lemari hari kepeng kapan perlu dia akan bekeju saja segini, sehingga kebanyakan orang berkeluarga ini rata karena pengaruh ekonomi. Nah lalu ya keluarga dinar dan sehingga rata lah keluarga. Jadi satu saja kurang dari yang tiga itu maka bermasalah senang di dunia. Atau sehat, arah makanan, lalu aman, ditebur luar, baik, susah. Aman, berdua makanan, lalu sakit, dan masih ayat pun perlu setelah ini kata bagi dosa itu aman, buat sehat, buat berdua makanan, coba jadi orang dulu itu. Lalu di dalam kitab ini Muhammad bin Wasid dia menginginkan di dunia ini tidak ada telur, bisa telur saudara yang ketika ia melakukan kesalahan saudara ini meluruskannya, menasihatinya, mengingatkan. Dan yang kedua makanan yang baik, yang halal dan tidak ada tanggungannya. Sampai telur Nabi kata dunia ini salatan fi jama'atin, salat berjamaah. Nah, salat jamaah yurfa'u anni sahwa, terangkat dariku sahwa, kesalahan, kelalaian, kesalahannya. Jadi dengan mulai terlalu dunia ini sholat jamaah, karena dengan sholat itu terangkat kesalahan. Wa yuktabu li fadluhadan, dengan sholat berjamaah itu tercatat untuk fadluhan, keutamaannya. Berasa sambut kesebutan sekian derajat ketika sholat berjamaah mungkin kurang sempurna dalam mesak, kurang bacaan, kurang sholat, cara kurang sholat, dengan sembahyang berjamaah akhir tersempurnakan karena dia mengikuti imam. Yaitu perlu imam sholat berjamaah ini yang memenuhi syarat dalam fikih. Bacaan dalam sholat dia harus soleh, makanannya harus halal, terus terjaga lisannya dari kefasikan, pegawai fasik, terhindar dari kemaksiatan dan seterusnya. Paham agama, maka dengan asbab imamnya lengkap memenuhi persyaratan, maka tentu sholatnya mendekati kesempurnaan, sehingga makmumnya itu pun akan mendapatkan derajat yang lebih. Wa ruwiya an Abu Ubaidah bin Jarrah, diriwayatkan bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah amma kauman, ia mengimami satu kaum. Jadi Abu Ubaidah ini mengimami satu kaum, jadi imam. Marratan satu waktu, falamma yansarafa, maka ketika ia sudah pergi, yakni sudah selesai sholat, qala, ia berkata, ma zala syaitanu bi anifan, terus si setan itu terhadapku anifan tadi. Maksud setan
was-was, godaan, membisiki, ya. Hatta dampak dari setan itu terus menggodaku, kata beliau, hatta ra'aitu anna li fadlan ala ghairi, sampai aku melihat bahwa bagiku ada keutamaan di atas selain. Jadi gara-gara berkejadian imam, mungkin sholat suara jatuh terus tergoda si setan, berpengaruhlah dalam bisikan hatinya. Dia melihat, dia merasakan bahwa oh, saya lebih utama, saya lebih sholat dari selain saat ini tanpa itu. Dengan perasaan ini, la ummu abadan, aku tidak akan menjadi imam selama-lamanya. Dia bukan jadi imam, bukan berarti menolak jadi imam, takut jadi imam karena setelah jadi imam ada rasa bahwa merasa diri lebih utama dari selain. Berat ini mengelola hati, sholat sebagai pasai ucapan. Nah, ketika ada orang yang mendengar sampai baca surah Al-Baqarah, surah aman, teman, makmum, saking sholat sekali, lalu hati imam ini tidak berjaga, sehingga ada muncul rasa-rasa digoda oleh setan sehingga merasa diri lebih mulia, lebih hebat dan seterusnya. Sampai diceritakan dalam hadis ini Abu Ubaidah sampai dia diberi jadi imam, takut, dasar merasa lebih dari yang lain. Dan bukan berarti kita tolak jadi imam dan baca untuk memperbaiki hati sambil memanfaatkan ilmu kita dan tentu menjadi imam. Wa qala Hasan, dan berkata Hasan, la tusallu khalfa rajulin la yahtalifu ila ulama, janganlah kalian salat di belakang laki-laki la yahtalifu ila ulama, yang laki itu tidak datang alias tidak belajar ila ulama, kepada ulama. Nenek sembahyang milik mudi dengan satu dua bulan, artinya dia nomor ini dia ini imam, imam ini maka aku tidak kebaca kurang dapat sehingga kurang sempurna, maka bermakmumlah di imam yang memang sudah memahami ilmu-ilmu dasar di dalam sholat, terutama berkaitan dengan sholat berjamaah. Wa qala an-Nakh'i, berkata Imam An-Nakh'i, masalul ladzi ya'umun nasa bi ghairi ilmin, perumpamaan orang yang mengimami manusia tanpa ilmu. Masalul ladzi yakilul ma'a fil bahri la yadri ziyadatahu min nuqsanihi, seperti perumpamaan menakar air, menimbang air, menakar air fil bahri, di lautan, la yadri, dia tak tahu ziyadatahu min nuqsanihi, mana yang bertambah, mana yang berkurang. Dia nakar, seperti ibarat dia sholat di depan orang yang tidak memiliki ilmu, dia paham apakah bacaan atau sunnah-sunnah, maka ini gambaran yang tidak sempurna sholat. Wa qala Hatim al-Asaf, berkata Hatim al-Asaf, fatatni sholatu fil jamaah, terputus akan aku oleh sholat fil jamaah, di dalam sholat berjamaah. Artinya satu waktu aku meninggalkan sholat jamaah, terputus sholat jamaah, digawe sholat berjamaah. Gara-gara digawe sholat berjamaah, fa'azzani Abu
Ishaq al-Bukhari wahdahu, ya, maka Abu Ishaq al-Bukhari itu bertakziah kepada lalu datang kepadaku untuk menghiburku, alias bertakziah dengan mati kan, lalu bertakziah untuk menghibur. Nah, gara-gara kita milu sembahyang berjamaah sekali, lain datang takziah, mesak lagi bertakziah datang kepada walau mati waladun, jikalau mati anakku, seandainya anak mati, la asani aksaru min asrafi ala, tentu yang datang bertakziah kepadaku pasti lebih banyak dari 10.000 orang. Seandainya mati anak, pasti ada 10.000 lebih orang yang akan bertakziah menghibur. Lalu sekali ketinggalan sembahyang, sadarkan bertakziah enggak? Seperti Abu Ishaq doa, arti ia merasa bahwa aku meninggalkan sesuatu yang penting asli, perkara akhirat, sedangkan perkara dunia, anak mati lah 10.000 datang menghibur. Padahal melihat ketika kita meninggalkan sholat jamaah sekali, apalagi berkali-kali, melelui dengan datang bertaksiah, seolah-olah tidak beda mati alat bilang dapat. Lihatlah musibah terdiri, karena sungguhnya musibah agama ahwanu inna nas, di sisi manusia itu lebih ringan min musibah di dunia daripada musibah dunia. Meninggalkan sholat berjamaah hanya sekali, musibah agama. Lemon terbiarin mati sekarang, musibah dunia. Lalu kebanyakan manusia lemon musibah dunia, musibah agama ini dianggap ringan. Bukti dia contoh lucu, yakni saya Hajim Al-Asad di gawe sembahyang berjamaah, itu ada sedikit dengan datang mentakziahi. Sedangkan saat dia anak mati 10.000 bahkan lebih yang datang mentakziahi. Ini syukur ada sedikit datang mentakziahi kita yang tidak meninggalkan sholat berjamaah. Dan mulai zaman yang berusaha ini sholat berjamaah nilai dia hanya datang mentakziah, atau menghibur atau menasihati itu menegur. Sehingga pada mereka kiprah melakukan sholat berjamaah inilah zaman akhir. Timbul keutamaan orang-orang salafus saleh. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man sami'al munadiya, barang siapa yang mendengar suara panggilan, seruan azan, falam yujib, maka ia tidak menunaikan, artinya tidak menunaikan panggilan itu, dipanggil oleh orang untuk tunaikan sholat berjamaah, lam yurid khairan, maka ia tidak ingin kebaikan. Sebab yang memanggil adalah muazin, diperintah oleh Allah untuk memanggil sholat, berarti dipanggil untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bukan dia memenuhi panggilan itu berarti maknanya dia tidak ingin kebaikan. Coba pesan tukang azan, silakan majid atau bagian KPM sikit dengan senyum, karena pengumuman ini dianggaplah memerlukan. Lagi-lagi dunia lebih didengar, dunia lebih tertarik kebanyakan orang daripada perkara-perkara akhirat. Walam yurid bihi khair, dan juga tidak menghendaki terhadap orang itu khair oleh kebaikan. Arti kebaikan pun tidak mau
kepada orang itu ya. Misal contoh, Arab dengan azan memanggil sholat, lalu ia tidak memenuhi panggilan itu, tidak ikut sholat, maka maknanya dia tidak ingin kebaikan. Lalu menghadirkan kebaikan, maka kebaikan yang lain tidak akan mau kepada, sehingga kebaikan selain lain yaitu jadi usir jadi jawab terus lari terus lagi. Berarti kesimpulan, lemon fokus atau memperhatikan panggilan Allah belum tentu dunia supaya dikisah kebaikan-kebaikan selain mudah gampang, karena dia menunaikan panggilan Allah. Berarti selain akan mudah. Ibarat panggil berdua biji, biji pertama kowe lesi jelas, biji nomor 2 macam tak semprak kowe dari jangan beri kayak menjadi begini. Maka pasti kita akan lebih sayang kepada anak yang ketika dipanggil cepat, maka sebelum sambil ya itu karena bagaimana kita nasabik mungkin parah terlihat tak sampai kepet bulan masih lagi. Maka adil ini bukan berarti berduit anak 5 uang P 10.000 para adil, bukan. Adil ini ketika diberikan sesuai dengan manfaat. Anak pertama kuliah, gaji anak terakhir PAUD, maka lalu membeli pada malah sulit. Bisa sekuliah 5.000, PAUD 5.000, jadi apa? 5.000 ongkos beli jadi maka sekat 1.000 adil sesuai dengan porsi manfaat. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tumla uzul bin Adam Rasul, sungguh bahwasanya dipenuhi uzul ini telinga, seakan kata dengan azan ini suara panggilan untuk sholat didengar oleh uzun telinga. Maka satu-satunya suara yang selalu didengar oleh telinga manusia di seluruh dunia hanyalah azan. Bisa contoh makin jam 1:30 dari Lombok waktu Indonesia Tengah, ngembang isa andai kali kira menit beli uang, andai kali kira menit Surabaya terus sampai negara Bela terus henti suara azan yang dikumandangkan oleh dunia ini. Sehingga Abu Hurairah menyampaikan, sungguh ketika telinga itu dipenuhi, Ibnu Adam, telinga anak manusia itu dipenuhi Rasul akan timah musafah yang cair, Rasul musafah timah yang cair, khairul lahu, lebih baik baginya min ayasman nidaa, dari bahwa ia mendengar panggilan azan summa la yujiba, namun ia tak menunaikannya. Kata Abu Hurairah, seandainya arak sopor dengan telinganya ini dituangkan, dipenuhi dengan timah cair, lebih bagus daripada arak dengan mendengar suara azan, menunaikan sholat dan tunainya harian tulingan timah cair. Dalam artinya timah cair tulingan kehidupan atau penjagaan lah ini kata Hurairah, ia sholahan tulingan timah cair daripada sekedar berdengar.
azan ngomong masjid hari ini hadis ini atau Nabi SAW dalam kitab ini sebuah peringatan keras. Ternyata sholat berjamaah ini luar biasa, manfaat dan ancaman bagi yang tidak menunaikan. Waria dan diriwayatkan anna Maimun bin Mahran, bahwasanya Maimun bin Mahran atal masjidah, ia datang ke satu masjid. Fakila maka dikatakan lahu kepadanya anna nasa qad insarafu, bahwasanya manusia sudah bubar. Pas jauh masjid ternyata ada informasi bagi sepi ya dibubar. Faqala maka dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa sebelum baca inna lillahi dia telah ada musibah inna lillahi. Ayat pada masjid ditelajahi sepi dibubar inna lillahi susah. Lafadlu hadhihi shalah, ya, sungguh keutamaan ini sholat, terutama sholat berjamaah saat ekonomi tinggi. Ahabbu ilayya lebih aku senang min wilayatil Irak, daripada menjadi wilayah Irak atau menjadi gubernur Irak. Rindu bertemu jadi gubernur negeri Irak daripada yang tertinggal sholat ini, sholat berjamaah. Bisa itu. Dan tentu menjadi motivasi bahwa ulama, orang-orang salafus saleh terdahulu sangat mementingkan perkara agama, perkara akhirat. Dunia ini juga dianggap bernilai. Sebab kemuliaan yang hakiki ketika kita bersandar kepada nilai-nilai agama. Karena sampai Nabi pun dalam kesandaran nilai agama insya mulia. Nabi contoh masjid ini tempat ibadah, tahu ketegangan agama Allah, ibadah sembahyang. Maka selepas yang terikat dengan masjid ini, apakah karpetnya, keramiknya, selepas imilu mulia, bekutin mulia, nah dia dengan menilaikan santan. Coba keramik yang sama terbeli milik toko merek pada bukti pasar milik hotel atau milik rumah makan, maka nanti mulia keramik ini malah dia terbentuk ketaikan santan, ketaikan siswa bisa naik ke hotel buka sebelum kegangguan dengan yang masalah dengan harus ketaikan. Nah, saat bermasalah taikan santan juga aja datang sering datang gubernur presiden beda dengan tanda itu taikan sebelum kali juga gambaran. Jadi mulia jadi berdasar apa lagi balik manusia kita berdasar saja bisa mulia, apalagi tiang berusaha. Maka sering mulia dekatkan diri kita dengan nilai-nilai agama, lebih mahal makin agar meninggal di hati kebanyakan orang. Wa dan bersabda bagi Rasulullah sallallahu arba'ina yaman, ya, barang siapa yang menunaikan salat selama 40 hari as-salawat fi jamaah, salat secara berjamaah, la tafutu fiha takbiratul ihram, tidak terputus ia di dalam salat berjamaah itu takbiratul ihram. Maksud setiap 40 hari sembahyang itu tidak terputus takbir ihramnya dengan imam takbir selama 40 hari. Nabi ganjaran kata Allahu lahu bara'ataini, Allah catat untuknya dua kebebasan, bara'atul nifaq wa bara'atul minan. Kebebasan yang pertama yakni terbebas dari kemunafikan dan terbebas
Ilamun praktekan sembahyang berjamaah yang takbirnya berbarengan, maksud dan imam takbir kita selama 40 hari, berarti satu hari 50 kali 40 ya. Ayo itu sendiri ya. Selama non-stop 40 hari tetap berjamaah ditelah, maka dia terbebas dari dua hal, bebas dari munafik dan bebas dari neraka. Wa yuqalu, dan dikatakan annahu wasanya ya idza kana yaumul qiyamah, apabila ada nanti pada hari kiamat, yuhsaru qaumun wujuhum kal kaukab ad-durri, lema jero kiamat ada orang kaum yang dikumpulkan wajah mereka itu kal kaukab ad-durri, seperti cahaya bintang yang berkilau. Lema ejelo kiamat ada kelompok dengan terkumpulan wajah ini bercahaya seperti bintang yang berkilau. Siapa ini? Fataqulu lahumul malaikatu, malaikat berkata kepada mereka, makana amalukum. Karena malaikat bertanya, apa dahulu amal kalian, apa amal-amal yang dulu kalian telah lakukan, apa amalan kalian di bawah dunia. Fayaquluna, maka mereka berkata yang wajahnya seperti kaukab, yakni bintang yang berkilau itu, kunna idza sami'na al-azana kunna ila tohar. Oh, dulu kami ketika mendengar azan kami langsung bangkit untuk berduduk. Saya sambil bercahaya dan menjelang kiamat berkilau dengan azan langsung duduk. Berarti cahaya bintang lewat. La yasquluna biha, tidak ia sibuk, tidak ada yang menyibukkan kepada kami koyo selainnya, selain berwudu itu tidak, lalu tidak sibuk selain fokus bersuci. Summa kemudian tuhsyaru ta'ifatun, kelompok yang kedua dikumpulkan wujuhum, wajah mereka kal aqmar, seperti bulan. Lamun baru cahaya bintang masih koket iki beri amalik seperti bulan purnama ya, berarti lebih gagahan. Fayaquluna, maka mereka berkata pada soal setelah ditanya oleh malaikat, apa amal mereka dalam dunia? Apa jawabnya? Kunna natawaddau qabla al-waqt. Oh, dulu kami berwudu sediman arab, dan menoleh wajahnya seperti bintang, pas wudhu ikut azan. Berarti ikatan waktu iya dulu. Alamun mere wajah seperti bulan purnama, di mana azan, di mana waktu iya wudhu. Berarti lebih teliti, lebih beju, lebih rajin. Ya. Ibarat siswa tamat kelas, kayak aturan jam itu. Ada sebagian siswa rumah PT tapi diundang, ada suku siswa ini diiman itu memang merap dari kamar dari kelas berarti super rajin, maka kelebihan ganjaran lebih banyak. Sekedar summa tuhsyaru ta'ifatun, kemudian akan dikumpulkan satu golongan wujuhu kasyamsi, wajah mereka itu seperti matahari, lebih bersinar. Fayaquluna, maka mereka berkata, maksud ketika ditanya malaikat apa gawe di dunia, mereka menjawab, kunna nasma'ul azan bil masjid. Oh, dulu kami mendengar azan di masjid. Lalu soal yang pertama ini dengan azan yang kali itu duduk ia punya masjid.
dengan azan wah ingat ke masjid nanti tinggal pilih mau bercahaya bintang, mau seperti bulan purnama, atau mau seperti matahari. Nah, saat telur ini berarti gelap kulit cahaya. Berarti cahaya seperti sigor, ya cahaya. Tidak boleh kerah. Waruya anna salafa, bahwasanya salaf kanu adalah mereka yu'izzuna anfusahum, mereka menghibur atau bertakziah kepada diri mereka salasata ayyamin, selama 3 hari, idza fatatuhum takbiratul ula, apabila terputus mereka itu takbir yang pertama. Maksud gara-gara tinggalan takbir atau rakaat pertama, ya itu bermakmum jauh iman dan telah tinggal takbir pertama, maka dia bertakziah selama 3 hari. Wa yu'izuna sab'an, dan bertakziah selama 7 hari. Iza fatatuhumul jamaah, namun tinggalan jamaah, tinggalan supaya berjamaah tidak terlayak selama itu jenuh. Jadi ibadah perusahaan musibah dan beli mati si keluarga datang melayat orang selama 7 hari. Nah, ini sekadar meninggalkan takbir yang pertama, telu jelur ketakziah, tinggalan berjamaah pitu jelur. Inilah kemuliaan kehebatan orang-orang salaf soleh dalam menunaikan perkara-perkara agama, perkara akhirat. Sehingga pantaslah Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, kurun terbaik itu adalah kurun setelah ini sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Berarti kesimpulan semakin mendekati hari kiamat, ia semakin turun. Tetapi baginda Rasulullah terus memberi motivasi kepada kita. Jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka itu disebut sebagai hari engkau beruntung, orang yang beruntung. Tapi jika hari ini sama dengan hari kemarin, rugi dan jauh, disebut celaka atau dilaknat ketika hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Maka hari terbaik makin terus sholat malam tarawih, sholat adik-adik saya sholat terus, tingkatan ketakwaan, baik takwa secara zahir maupun takwa secara batin. Lewat majelis ini kita tingkatkan 2 takwa, baik zahir maupun batin. Kita langkahkan kaki ke majelis ini, ketingkatan ibadah sholat wajib biasa, makin terperajahan, berbicara mulai dengan bacaan takbir sampai salat Nabi doa. Setelah itu kita pahami makna-makna, setelah itu kita pahami gerakan bacaan yang ada di dalam sholat ini Nabi, makna-makna rahasia-rahasia terkandung di dalamnya, sehingga muncullah rasa khusyuk. Nabi kita rasa buah dari ibadah ini, sehingga ucapan kita baik, pikiran kita baik, perbuatan kita baik lewat jalur sholat. Karena Allah sudah tegaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesuai sholat sembahyang pasti diijani Allah. Berbeda pada sembahyang itu ini tinggalan maksiat, ini tetap gawe kemungkaran. Berarti tidak nama sempurna cara sembahyang. Untuk bisa mendapatkan kesempurnaan sembahyang, paling tidak perhatikan dulu ilmu senikmat sembahyang, hingga sembahyang, dan setelah teman sembahyang Nabi amalan sebelum terlaksana, mulai bersuci, berwudu, berbeja dan
mulai terjaga. Nah, biar ucapan, perbuatan dan seterusnya maka lebih tergawe terjaga sebelum, nyingke dan setelah, supaya insya Allah dengan asbab sholat ini pasti tercegah dari perbuatan kejilan. Makanya dalam ayat ini ada alif lam ma'rifat, ya, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholat alif lam, sesungguhnya sholat, maksud sholat seperti yakni sholat yang sesuai dengan petunjuk Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ia mencegah dari perbuatan kejilan. Nah, lamun dengar alif lam inna sholat misal, maka bebas meminta sembahyang. Lalu dikiara alif lam dan dikiara cari. Ia tersebut takbir seperti ini, takbiratul ihram. Sedih teman ucap Allahu Akbar takbir ini. Jangan bicara sila, jangan meloncat-loncat beli sila, jangan tutur sila, ngaraos kaji batur sila. Tapi ketika sudah mengucap Allahu Akbar, dia sudah masuk ke dalam sholat, maka ucapan yang lain selain ucapan sholat ditekan, gerakan yang lain selain gerakan sholat ditekan juga. Ia disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan selepuan berusaha kamu yang sebelum sholat kamu bergelut, kamu bergerak. Nah, setelah takbir ini haram selepuan. Ia disebut takbiratul ihram. Maka cara yang jelas. Nah, maka mudah-mudahan dengan hadis-hadis sesambung baca niki memotivasi kita baik diri pribadi dan umumnya kepada kita untuk memperhatikan waktu, terutama ibadah sholat, terutama secara berjamaah, sehingga mendapatkan kemuliaan-kemuliaan sesambung terbahas baru ini. Bapak Ibu rahimahullah, selanjutnya mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita dan pembina dan semua ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah jadikan umurnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehat. Dan kepada jamaah dia yang berinfak bersedekah umumnya, kepada semua jamaah khususnya syariat tempat ini luar biasa ini, juga lu ini mengolah lebih ada. Mudah-mudahan dengan infak sedekah Allah SWT mencatat sebagai amal jariah, dan dengan infak niki yaumil qiyamah Allah berikan pertolongan sehingga masukkan kita ke dalam surga lewat pintu sedekah. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat keberkahan di tempat ini. Lana wa lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi